Bener ya tentang matematika? Benar. Oke, untuk memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala atas kegiatan kita pada siang hari ini, mari kita buka dengan sama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah teman-teman, apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke kuliah kita, saya absen dulu ya. Seperti biasa teman-teman, di dalam kelas matematika, ketika absen perlu menyebutkan budayanya, nama budayanya dan hadir. Sepakat? Sepakat. Oke. Si Faul. Rumah Tongkonan hadir. Hadir. Nadia. Hadir kecap hadir. Oke. Irza. Ain Tapis hadir. Oke. Dewi. Tari Saman hadir. Hadir. Oke, semua hadir ya teman-teman ya? Hadir. Ada yang nggak hadir? Ada Ada. Siapa? Khairul Anissa. Khairul Anissa. Oke, orang bisa nggak ada, nggak apa-apa teman-teman. Kita lanjutkan ya. Hari ini kita akan belajar tentang eksplorasi konsep matematika dasar pada budaya Nusantara. Teman-teman, yang perlu diingat nanti setelah perkuliahan ini, teman-teman mampu menganalisa dan menjelaskan konsep dasar matematika dalam objek budaya Nusantara. Kalau yang lalu, pertemuan lalu kita belajar tentang apa? Eksplorasi budaya. Oke, budaya lokal. Masih ingat gak mal budaya lokalnya apa aja? Ya Bu, contohnya budaya lokal kayak tari sembah. Tari sembah. Apalagi? Mussak. Iya, sesak. Tuh. Teman-teman, nih ya, apa aja itu objek budaya Nusantara? Tampis. Songket. Yang teman-teman ketahui. Warga sama benda. Apalagi? Oke, ya benar sekali. Teman-teman, Indonesia ini kan luas ya. Ya, banyak provinsi, sehingga teman-teman kita itu adalah negara yang beragam ya. Banyak sekali budaya yang kita punya teman-teman. Budayanya itu apa aja kalau di pertemuan yang kemarin? Ada makanan Tradisional. terus Pakaian. terus ya, termasuk juga tradisi di dalam suatu masyarakat ya. Gitu. Kalau ini apa ini? Gambar yang pertama apa ini teman-teman? Lupis. Lupis, kue lupis. Ada yang belum pernah makan kue lupis? Sifat. Sipa, Sipa belum pernah makan di Sipa? Belum. Rasanya gimana? Enak. Pakai gula merah ya, jadi manis. Terus kalau yang di atas, gambar kedua sebelah kanan. Rumah adat. Tradisi. Ya, acara tradisi di mana kira-kira itu? Kalau bangunannya seperti itu. Bali. Kalau di sini ada nggak kira-kira? Ada Raman ya. Oke. Kalau gambar yang ketiga sebelah kiri di bawahnya kue lupis. Songket. Songket asalnya dari mana? Palembang. Songket ini sebenarnya teman-teman di beberapa daerah menyebutkannya juga songket. Hanya perbedaannya itu adalah dari motif dan bisa jadi dari warna dari kain tersebut. Yang paling bawah tradisi beduk, ya, tradisi beduk. Jadi di daerah di Jawa itu ada tradisi namanya tradisi beduk. Seperti tradisi bedah desa itu juga ada tradisi beduk. Oke, ini teman-teman beberapa ya, hanya beberapa dari budaya Nusantara. Oke, sebelumnya silakan teman-teman perhatikan dulu ini. Personil Satgas 303 Kostrad bahu-membahu membantu warga membangun Honai atau rumah adat asli Papua di Kampung Mayuberi, Kabupaten Puncak, Papua. TNI turun tangan membantu warga yang sempat kebingungan karena kurang tenaga untuk membangun Honai baru. Harapannya apa yang kami lakukan ini dapat membawa dengan masyarakat sehingga adanya pos Mayuberi di distrik Ilaga Utara ini bermanfaat bagi masyarakat khususnya di Ilaga Utara.
Ya, membangun Honai merupakan wujud pelestarian lingkungan dan kearifan lokal masyarakat adat Papua. Usai membangun Honai, TNI dan warga memasak dan makan bersama. Oke, dari video tadi apa yang teman-teman bisa tangkap? Objeknya apa sih? Objek budaya apa sih di dalam video tadi? Rumah adat. Apa rumah adat ya? Mana itu dari provinsi mana tuh? Papua. Oke, dari sini terlihat nilai-nilai tradisi ya. Apa nilai tradisinya, Mbak Dewi? Gotong royong. Apakah ketika kita membangun rumah adat seperti ini perlu melihat background dari latar belakang dari sukunya, dari agamanya? Jadi kalau kita menerapkan gotong royong atau toleransi itu perlu nggak melihat suku, adat, budaya, agama? Seperti ya. Jadi teman-teman perlu menerapkan nilai-nilai itu di dalam pembelajaran ya teman-teman ya. Nanti ketika teman-teman menjadi guru, teman-teman harus menerapkan nilai-nilai ini ke anak-anak supaya nanti tidak ada istilahnya bully membuli di dalam kelas ya. Bully membuli itu ketika kita melihat ada sesuatu yang berbeda dari diri kita. Nah, ini perlu teman-teman sampaikan nanti di proses pembelajaran. Oke. Oke, selanjutnya teman-teman, ini juga ada nih, ada bangunan di Indonesia, ya, objek budaya Nusantara. Kira-kira ini apa ini teman-teman? Gereja. Oke, di mana kira-kira ini? DKI Jakarta. Ada nggak di selain DKI Jakarta keadaan seperti ini? Udah pernah belum ke gereja katedral dan Masjid Istiqlal? Belum. Nanti kesana ya teman-teman. Teman-teman harus melihat bahwa gereja katedral dan Masjid Istiqlal itu berhadapan-hadapan. Jadi ketika biasanya ada kegiatan hari Minggu ya di gereja katedral, biasanya suka parkir di Masjid Istiqlal, begitu juga sebaliknya. Jadi kita perlu menerapkan nilai-nilai toleransi dalam beragama, ya, seperti itu. Dan ini yang perlu teman-teman tahu. Kalau seperti biasa ya di dalam metode matematika, ketika teman-teman ingin menyampaikan konsep matematikanya, teman-teman perlu juga menyampaikan filosofinya. Jadi tujuan dari pembelajaran matematika ya yang berbasis etnomatematika di kelas itu tidak hanya menyampaikan konsep matematika yang ada di dalam objek budaya, tetapi juga filosofinya. Jadi ini kayak tadi, kalau tadi kan rumah adat Papua, begitu ya, yang namanya Hanoi. Biasanya ini didirikannya kapan, mulai dikenal kapan, alatnya apa aja, bangunannya terdiri dari apa aja. Sama ini juga sejarahnya apa? Sejarahnya dari dibangunnya inisiasi dari presiden pertama kita Pak Soekarno, gitu ya, untuk memfasilitasi Indonesia yang beragam. Nah, itu nanti teman-teman kalau mau di pembelajaran juga harus menyampaikan hal seperti itu juga ke anak-anak, atau misalnya membuat media pembelajaran atau bahan ajarnya juga seperti itu. Oke. Oke, teman-teman. Sekarang kita akan melakukan eksplorasi konsep kue tradisional Barongko ya. Kita akan melakukan eksplorasi konsep matematika dasar di kue tradisional Barongko. Kira-kira kalau melihat kue, ada nggak kira-kira konsep matematika dasar? Banyak, gitu ya. Nah, kue Barongko ini asalnya dari mana teman-teman? Sulawesi Selatan. Ya, Sulawesi Selatan, khususnya dari suku Bugis. Makanan yang sudah menjadi salah satu warisan budaya tak benda ya dari Indonesia. Bangga nggak? Jadi yang warisan budaya tak benda itu juga cuma rendang ya, tapi banyak dari budaya objek budaya Nusantara kita. Nah, ini hasil kajian teman-teman dari artikel Pak Nawawi dan kawan-kawan tahun 2021 terkait dengan Bugisnis Ethnomathematics judulnya, etnomatematika di suku Bugis di kue tradisional Barongko. Kira-kira kalau teman-teman lihat ini
kue ini, dari penampakannya, dari bungkusnya, konsep matematika dasar apa yang ada teman-teman? Bangun ruang. Kira-kira bangun ruang apa? Prisma. Oke, selain itu segi panjang boleh. Terus segitiga dari apanya? Dari ujungnya. Ya, dari daun-daunnya ya. Oke, teman-teman. Oke, yang pertama itu ada konsep pembagian. Jadi konsep dasar pembagian ya. Operasi aljabarnya. Dari apanya ini? Daun. Apa? Daun pisang yang digunakan untuk membungkus kue barongko ya teman-teman. Kalau misalnya nih satu bagian dari kue ini kita misalkan Y, maka ketika kita belah menjadi 2 untuk mengambil bungkusan dari kue tersebut, maka bisa dilambangkan dengan 2X per Y. Oke. Selanjutnya, konsep apa lagi? Kira-kira? Ya, konsep kepermainan yang kesebangun dari apa? Ya, dari daun pisang yang mau dipakai. Kalau tadi kan daun pisangnya apa? Masih utuh, diambil baru diambil dari pohonnya ya. Ibu-ibu ngambil dari pohon, terus mau buat kue barongko. Nah ini bagian satu persatu kue yang akan digunakan, yang akan dibuat. Nah ini adopsi dari konsep kekompakan dan ingat ya, nanti ada sudut yang sama ataupun ada yang panjang yang sama. Ada pertanyaan? Ini sama ya teman-teman ya. Nah ini yang tadi teman-teman sebutkan, konsep bangun ruang. Konsep bangun ruang dari kuenya. Bentuknya kalau udah dibungkus, udah jadi. Kalau belum jadi gimana? Masih adonan. Good. Sebenarnya kalau dibuat dari adonan menggunakan konsep matematika dasar nggak? Pakai apanya? Dari takarannya. Good. Dari takarannya teman-teman. Keren. Dari takarannya. Kalau ini udah jadinya ya teman-teman ya. Jadi ini hanya sebagian dari konsep matematika dasar di dalam pembuatan kue barongko. Teman-teman bisa lihat ada bangun ruang apa itu? Prisma. Keren gak sih orang zaman dulu? Jadi sebenarnya ibu kita tuh matematika-matikawan ya. Buktinya bisa menghasilkan kue-kue bentuknya seperti prisma seperti ini. Ada konsep apa lagi? Kolom dari prisma. Dari kue, dari takaran kue yang tadi disebutkan sama Mbak Dewi ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada? Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sesi literasi per kelompok ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita langsung masuk ke eksplorasi konsep matematika dasar pada budaya Nusantara ya teman-teman ya. Nanti sebelum teman-teman nanti, nah ini tugasnya teman-teman, ini kan udah dibagi berkelompok ya, 3 sampai 4 kelompok ya, yang terdiri dari 3 sampai 4 orang. Tugasnya teman-teman melakukan literasi dari kajian artikel yang udah ibu share tadi ya. Karena kita paperless teman-teman, jadi dibaginya di mobile phone. Jadi gunakan mobile phone sebijak mungkin ya. Nah ini teman-teman tugas eksplorasinya kelompok pertama itu ada bangunan tradisional ya. Dapat siapa tadi? Candi Prambanan? Artikel Candi Prambanan? Kelompoknya Devita ya. Jadi nanti menemukan konsep matematika dasar di artikel tersebut ya, terkait dengan Candi Prambanan. Terus juga ada kain tradisional. Siapa yang kain tradisional? Syifaul ya. Syifaul. Motif batik ya. Tuh, terus juga makanan tradisional. Siapa makanan tradisional? Mbak Nadia ya. Terus permainan tradisional Dewi. Ya, oke. Nah, tugasnya teman-teman ya, dari artikel-artikel itu, jadi ada beberapa artikel yang ibu punya dan beberapa artikel dari peneliti lainnya. Teman-teman silakan mengeksplorasi konsep matematika dasar yang ada di objek budaya tersebut. Oke, waktunya teman-teman. Panduannya ya, teman-teman itu mengisikan hasil eksplorasinya di lembar kerja mahasiswa yang sudah dibagikan. Oke, waktunya setengah jam ya teman-teman ya. Silakan teman-teman.
panjang, segitiga, kemudian persegi dan jajar genjang. Ya, boleh. Kemudian dari artikel yang kami dapat dari kelompok kami ini, kami bisa melihat nih di Candi Borobudur ini ada perpaduan antara budaya dan matematikanya gitu. Matematikanya terdapat bangun datar yang terdiri dari lingkaran tersebut dan lain-lain. Jadi gitu aja. Oke, baik kan? Mana? Aman gitu. Kamu main Kamu udah cepet. Oh, video. Nah, ini dari kelompok kami yaitu batik Bu. Jadi untuk basicnya itu ada basic geometri Bu, yang mana ada titik, kemudian ada garis, dan terus ada refleksi Bu. Terus yang terakhir ada translasi. Kemudian ada lagi Bu, ini dari bangun datar. Bentuknya itu banyak banget kayak lingkaran, terus persegi panjang, persegi segitiga. Oke. Kira-kira masalah apa yang ada di dalam artikel itu terkait dengan konsep matematika dasar di budayanya? Budayanya apa gitu? Budayanya batik Bu. Batik. Batik tuh banyak atau sedikit ya? Banyak. Banyak. Ini jenis yang mana ini? Batik Bogor Bu. Batik Bogor. Ya. Oke, terus kira-kira konsep matematika dasarnya apa aja itu? Geometri sama bangun ruang Bu. Konsep geometri dan bangun ruang. Bangun ruangnya yang mana? Ini bentuknya, motifnya itu bentuknya lingkaran, kemudian ada segitiga juga ini. Lalu ada ini persegi, bentuk persegi. Bangun datar ya. Oke, gitu. Coba, ini apa ini? Candi. Ini cantik banget. Terus konsep matematika? Yang ditemukan seperti apa? Bangun kolam. Konsep bangun ruang ditemukan pada relief dan stupa Candi Borobudur. Bentuk stupa ini menyerupai bangun ruang kerucut dalam matematika, ditandai oleh bagian dasar lingkaran dan semakin ke atas semakin mengerucut hingga puncak. Selain itu, terdapat bangun ruang balok kubus pada relief dinding Candi Borobudur. Oke. Coba teman-teman, objek budaya apa yang ada di dalam artikel tersebut? Makanan tradisional khas Melayu. Oke, Melayu itu apa sih Melayu? Melayu itu Ini dari suku ya, salah satu suku ya. Oke, dari situ teman-teman udah apa aja yang ditemukan dari hasil eksplorasi konsep matematika dasarnya? ada keripik sagu lenggang. Ini dibuatnya dengan bentuknya lingkaran penuh. Jadi konsep matematikanya yaitu konsep lingkaran. Konsep lingkaran. Apa? Bisa nggak sih anak-anak belajar dari situ? Bisa. Dan dari ngelihat bentuk kuehnya itu, dia pasti bisa menyimpulkan kalau itu tuh bentuknya lingkaran. Oke, sudah selesai ya diskusinya? Sudah terlaporkan di dalam lembar kerja pertemuannya? Oke, sebelum itu teman-teman ada sesi untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya. Oke, sebelum itu kita akan ice breathing terlebih dahulu. Oke, sekarang ice breathingnya coba ya, saya kasih instruksi terlebih dahulu teman-teman. Kalau saya bilang tepuk pagi, itu tepuk satu kali. Kalau satu kali. Kalau tepuk siang, tepuknya 2 kali. Kalau tepuk sore, tepuknya 3 kali. Kalau malam tidak bertepuk. Oke? Terus boleh jadi tidak tepuk ya? Tidak tepuk, tidak bertemu tangan. Oke? Sepakat? Kita coba terlebih dahulu. Oke, tepuk pagi. Tepuk pagi. Tepuk siang. Tepuk sore. Tepuk malam. Oke,
beneran ini ya. Ini beneran. Udah nggak bisa lagi, udah nggak trial. Oke, siap? Ya. Ada ID sih. Oke, siap. Tepuk pagi. Tepuk pagi. Tepuk pagi. Tepuk pagi. Tepuk siang. Tepuk siang. Tepuk sore. Tepuk sore. Tepuk pagi. Tepuk siang. Tepuk tepuk siang. Tepuk pagi. Tepuk malam. Siapa? Mbak siapa? Mbak Syifa. Mbak Syifa. Kita simpen ya Mbak Syifa ya. Satu lagi ya teman-teman ya. Jadi nanti Mbak Syifa mewakili kelompoknya untuk presentasi. Sepakat ya? Oke, sekarang lagi. Oke, nanti kalau misalnya ditemukan anggota yang sama kita ganti ke kelompok yang lain. Oke? Oke. Siap? Siap tegang. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk siang, tepuk sore, tepuk sore, tepuk malam. Oke, tepuk tangan kita semua. Oke, dapat ya. Dua di kelompok yang berbeda teman-teman. Sekarang kita lanjutkan ya. Udah semangat? Oke, semangat. Teman-teman, sekarang perwakilan dari kelompok mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing ya. Silakan, siapa dulu? Mbak Nadia sama Mbak Syifa? Mbak Nadia, silakan Mbak Nadia. Di sini saya mewakili kelompok membahas tentang makanan tradisional khas Melayu dari daerah Daifingga. Jadi terdapat keripik sagu yang dibentuknya itu dari lingkaran penuh. Jadi konsep matematika dari sagu lenggang ini yaitu konsep lingkaran. Oke. Dari hasil literasi teman-teman dari artikel atau video yang tadi di-share ya, teman-teman. Selain ada nggak makanan tradisional lain? Tradisional lain ini ada kue ganti susu. Kue ganti susu. Konsepnya apa kira-kira? Konsepnya itu ada konsep refleksi, simetri lipat, dan sudut pancing. Oke. Masih ada yang mau ditambahkan teman-teman atau ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya kelompok dari Mbak Syifa, silakan. Kesimpulan dari kelompok kami, dari Candi Borobudur terdapat relief yang memuat bangun datar lingkaran, persegi panjang, segitiga, persegi, dan jajar genjang. Pada artikel kami bisa diambil poin. Yang pertama, jumlah semua arca Borobudur ada 504, jumlah arca di atas pagar Langkan ada 432, jumlah arca di atas pagar Langkan setiap arah itu ada 108, jumlah anak tangga di semua arah ada 360, jumlah arca di semua teras melingkar itu ada 72, dan jumlah arca Buddha dibagi 8 itu ada 63. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian mengenai etnomatematika, eksplorasi Candi Borobudur dapat disimpulkan beberapa kesimpulan. Yang pertama, Candi Borobudur sebagai produk etnomatematika menyajikan berbagai konsep agama, moral, budaya, dan matematika. Yang kedua, konsep yang disepakati dan diterapkan dalam realita kehidupan telah membawa matematika sebagai produk budaya yang tertanam sejak zaman dahulu meskipun mereka tidak menyadarinya. Yang ketiga, Candi Borobudur merupakan contoh monumen dari orkestra matematika dalam bentuk etnomatematika. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Dari etnomatematika untuk konteks Candi Borobudur. Di mana Candi Borobudur? Di Yogyakarta. Candi Borobudur di Magelang. Magelang. Ya. Oke, teman-teman, dari diskusi kita tadi ada yang ingin ditanyakan? Cukup. Gak ada lagi ya yang mau didiskusikan ya? Oke. Nah,
dari pertemuan kita tadi, dari sesi kita tadi, apa yang teman-teman peroleh? Kira-kira? Kita tadi membahas tentang eksplorasi budaya Nusantara, nah, di mana yang berkaitan dengan etnomatematika, di mana kita menganalisis konsep matematika dalam budaya Nusantara seperti dalam Candi Borobudur ya, salah satu konsepnya yaitu ada tesselasi, di mana itu penyusunan poligon, kemudian ada pembahasan tentang makanan khas Melayu, itu salah satunya ada keripik sagu lenggang yang berbentuk lingkaran konsepnya, untuk kemudian ada kue ganding susu di mana konsepnya ada konsep refleksi, kemudian simetri lipat dan juga sudut lancip. Kemudian tadi kita juga membahas tentang candi dan berseberangan dengan masjid ya, di mana di situ ada nilai moderasi beragama juga, dan kemudian tadi ada cuplikan video mengenai tentang rumah Honai yang berasal dari Papua, di mana kita di situ mendapati nilai dalam Nusantara, yaitu salah satunya gotong royong tanpa memandang ya, tanpa memandang suku atau agama. Nah, kemudian juga dalam kue barongko tadi, di situ kita bisa mengenal tentang konsep bangun ruang seperti Krisma segitiga yang tentang barongko tadi. Nah, kemudian ada juga konsep dari daun pisangnya, yaitu tentang kokong roenan, dan juga kesebangunan. Oke, terima kasih. Ada lagi teman-teman yang mau ditambahkan? Silakan. Apa yang udah kita pelajari pada sesi hari ini? Cukup menambahkan dari saudari Irza itu yang dibahas kelompok kami itu tadi ada batik dari Yogyakarta, itu ada unsur refleksi, transisi, dan rotasi yang disitu mengandung unsur budaya Nusantara. Oke, terima kasih Mbak Lestari dan Mbak Liza, luar biasa. Teman-teman, tadi udah teman-teman pahami ya bahwa ternyata etnomatematika untuk konteks budaya Nusantara itu banyak sekali ya teman-teman ya, karena Indonesia adalah negara yang kaya, sehingga ya apa yang teman-teman pelajari itu adalah hanya sebagian kecil dari penelitian yang dilakukan oleh ahli-ahli dalam peneliti terkait dengan budaya Nusantara. Nah, teman-teman, sepakat ya kalau budaya Nusantara kita ini banyak dan bisa dicari konsep matematika dasarnya. Bisa sampai sini? Bisa. Jadi nanti teman-teman selanjutnya adalah teman-teman masih dalam berkelompok ya, teman-teman 3-4 kelompok, 3-4 orang, yang terdiri 3-4 orang. Nanti teman-teman melakukan eksplorasi konsep matematika dasar di luar objek budaya yang tadi udah kita pelajari, yang udah kita diskusikan. Nanti teman-teman dalam bentuk tulisan hasil eksplorasinya dan tugasnya ini dalam bentuk PDF yang teman-teman perlu submit, deadline-nya sudah ada di LMS YIN Metro ya. Ada yang mau ditanyain teman-teman? Cukup. Terima kasih untuk hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua.